Shalom semuanya. Tentu kita semuanya sering mendengar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan menyangkali fakta. Nah, rendah hati itu bukan menyangkali fakta. Banyak orang karena ingin rendah hati, mereka seringkali menyangkali fakta. Contohnya, kalau ada yang memuji kita, "Wah, kamu cantik sekali." Kebanyakan orang akan menjawab, "Oh enggak, saya enggak cantik kok, saya biasa-biasa saja." Ada orang yang memang jago masak, dan ada orang lain dan banyak orang yang memuji dia, "Wah, masakannya ini pinter, dia ini jago masak." Kebanyakan mereka akan menjawab, enggak, saya biasa aja, saya enggak jago, saya biasa, enggak jago kok saya." Atau ada seseorang yang sangat pinter dan berprestasi di sekolahnya, waktu dipuji karena merasa rendah hati, mereka akan berkata, "Biasa aja kok di sekolah, masih banyak yang lebih pintar dari saya tidak berprestasi kok, biasa-biasa saja." Sepertinya ini rendah hati, tetapi sebenarnya mereka sedang memperkatakan perkataan yang negatif tentang diri mereka sendiri. Padahal kita semuanya tahu, firman Tuhan mengajar kita bahwa perkataan kita berkuasa. Perkataan kita menciptakan. Bahkan pada waktu kita tahu kita bukan orang yang berprestasi, kita harus memperkatakan perkataan berkat dalam hidup kita, sehingga kita punya prestasi di dalam hidup. Sebenarnya pada waktu kita dipuji dan kita berkata hal yang negatif, kita sedang menolak perkataan berkat kepada diri sendiri, tetapi justru kita membalikkan perkataan berkat itu menjadi perkataan yang negatif. Segala yang negatif adalah kutuk, segala perkataan yang positif adalah perkataan berkat. Padahal kita diajar lewat firman Tuhan bahwa kita harus menciptakan yang belum ada menjadi ada lewat perkataan kita. Kita harus memperkatakan kepada anak-anak kita bahwa mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berprestasi. Karena perkataan kita berkuasa menciptakan, perkataan kita berkuasa membalikkan keadaan. Apa yang kita tabur lewat perkataan pada waktunya akan menghasilkan buahnya, tepat seperti yang kita perkatakan. Seharusnya apa yang harus kita katakan pada waktu ada yang memuji kita, seharusnya kita katakan, "Puji Tuhan, semuanya adalah anugerah." Bahkan kalau saudara bukan orang yang berprestasi, tetapi ada orang lain yang berkatakan, "Wah, aku percaya dia ini orang yang berprestasi." Saudara harus mengamenkannya. Amin, puji Tuhan, aku percaya, aku tangkap jadi perkataan itu dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita belajar dari kerendahan hati Yesus. Kerendahan hati adalah sikap hati. Kerendahan hati Yesus tidak membuat Yesus menyangkali dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Kerendahan hati Paulus tidak membuat dia menyangkali dirinya bahwa dia dalam mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Di dalam Filipi 3 ayat 6 dia berkata, "Dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat." Yohanes pun di dalam kerendahan hatinya dia berkata dengan bangga bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Demikian juga dengan Musa. Dalam kerendahan hatinya, dia dengan bangga menulis di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia ini. Jadi kerendahan hati bukan menyangkali fakta. Katakanlah kebenaran. Kalau saudara memang orang yang berprestasi, kalau memang saudara adalah orang yang jago main musik, kalau memang saudara adalah seorang ahli di dalam bidang tertentu, katakanlah kebenaran. Saudara tidak sombong, tapi saudara sedang memperkatakan fakta. Bahkan kalau saudara belum berprestasi, katakan bahwa saudara berprestasi, bukan perkataan sombong, bukan sedang berbohong, tetapi saudara sedang memperkatakan iman dan saudara sedang menciptakan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup saudara lewat perkataan. Kerendahan hati Yesus terlihat, termanifestasi saat dia tidak sakit hati pada waktu dia dicemooh, pada waktu dia dihina. Kerendahan hati Yesus ditunjukkan pada waktu Yesus rela menjadi manusia, rela menjadi sama dengan ciptaannya sendiri, menjadi manusia biasa. Dia adalah Tuhan, tetapi dia rela menjadi manusia sama seperti ciptaannya sendiri. Dia rela dianggap gagal. Dia rela dianggap sesat.
Dia tidak melawan pada waktu dia dibawa ke kayu salib. Dia tidak melawan pada waktu dia dikatakan sebagai nabi palsu. Dia rela direndahkan di atas kayu salib. Dia rela menyelesaikan tugas dari Bapaknya sampai selesai. Dia rela untuk taat sampai mati. Walaupun untuk mentaati perintah Bapaknya, dia harus direndahkan, dia harus dipermalukan, dia harus dianiaya, dia harus dikhianati, bahkan dibunuh di atas kayu salib. Dia rela meletakkan, menanggalkan kealahannya dan menjadi sama seperti manusia biasa. Dan walaupun dia dikhianati, dan walaupun dia dianiaya, tetapi dia bisa melepaskan pengampunan. Itulah kerendahan hati. Demikian juga dengan kita, kerendahan hati bukan menolak fakta. Kerendahan hati adalah bagaimana kita bisa merespon dengan benar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, walaupun menyakitkan, walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Kerendahan hati adalah kerelaan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kerendahan hati adalah kerelaan kita untuk direndahkan, untuk tidak dianggap ada. Kita berespon benar walaupun kita direndahkan. Kerendahan hati kita adalah pada saat kita rela untuk penundukan diri. Mau diajar, mau mendengarkan nasihat, mau terus berubah, hidup di dalam pertobatan, berani meminta maaf pada waktu bersalah. Bahkan seringkali dia meminta maaf bukan karena dia salah, tetapi menganggap menjaga damai sejahtera lebih penting daripada mempertahankan egonya. Jadi kerendahan hati adalah bagaimana kita tetap berespon benar walaupun yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Itulah kerendahan hati. Jadi sekali lagi, kerendahan hati bukan menyangkali fakta, tetapi kerendahan hati adalah berespon benar dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.